أنصتوا فاسمعوا وأطيعوا رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا معبد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورد الله تبارك وتعالى عن صالتنا ساب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعما يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم عن المؤندين وختم لنا ويا خير الناصرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الممتن عن تمثيل الأفكار الخاطرة المكتفي عن تحذير الأبصار الناظرة العالم وجه قلب الزارة الخادرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمده على أياده البيضاء المتغاطرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات الباهرة وفضله على المقامة الفاهرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الأنجم الزاهرة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid As-Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah di Idul Adha Mubarak ini kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab dengan bekal iman dan takwa itulah manusia akan mendapat keselamatan baik di hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha Mubarak ini
menjadikan momentum bagi kita untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah, at-taqarrub ilallah, sebagaimana Allah katakan kepada kita semua, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Penting di sini makna daripada ayat Al-Qur'anul Karim ini adalah untuk kita sama-sama selalu ingat, tatkala kita salat, tatkala kita berzikir, kita ingat Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha kuasa. Dan dalam ayat yang tadi Allah katakan juga fasalli li rabbika wanhar, setelah laksanakan salat berkurbanlah. Kurban al-udhiyah termasuk at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena itu sudah seyogianya lah di Idul Adha Mubarak ini, yuk mari kita jadikan momentum untuk kita dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana kita lihat jutaan kaum muslimin saudara-saudara kita yang alhamdulillah Allah berikan kesempatan tahun ini bisa menunaikan ibadah haji, dan kita lihat sewaktu mereka melaksanakan wukuf di padang Arafah, melakukan ibadah yang lainnya, kita bisa lihat jutaan orang, aneka macam suku, ras, aneka macam warna kulit dan golongan, semua jadi satu mengucapkan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Ini membuktikan bahwa kalau kita benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua di mata Allah sama. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, semua sama ketika kita berhadapan dengan Allah Jalla Jalaluh. Karena itu makna Arafah menjadikan momentum untuk kita sama-sama berkorban di jalan Allah, untuk sama-sama kita dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu hikmah yang berikutnya di Idul Adha Mubarak ini yaitu bagaimana kita selalu diingatkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya dan keluarganya, bagaimana pengorbanan seorang bapak kepada anaknya, seorang anak kepada bapaknya dan keluarganya, bagaimana menerima dengan tulus dan ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika bapaknya menerima perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail sebagai anak menerima perintah untuk disembelih oleh bapaknya, keduanya benar-benar berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Apa diabadikan dalam Al-Quran? Wa faddainahu bizabhin azim, Allah ganti dengan seekor sembelihan kambing kibas yang besar. Ini di sini membuktikan bahwa kalau kita mau benar-benar berkorban di jalan Allah, pasti Allah akan ganti dengan sebaik-baiknya, baik diganti dengan kesehatan kita, dengan umur yang panjang, dengan rezeki, atau dengan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita diingatkan di Idul Adha Mubarak ini, semua pada punya handphone, semua bisa menyaksikan. Kemarin kita bisa lihat, semua banyak yang melihat berita jutaan kaum muslimin di Arafah bermunajat, wukuf, bisa melaksanakan ibadah haji dengan tenang di Arafah. Tapi di sebelah belahan dunia lainnya, tetangga dari Arab Saudi, di Rafah, di Palestina, kita lihat saksikan saudara-saudara kita bukan bercucuran air mata lagi, tapi bercucuran rudal, peluru dan bom, semua dihancurkan oleh Zionis Israel dan para antek-anteknya. Nah, kita diingatkan untuk berkorban. Selain kita berkorban, menyembelih hewan kurban, ibadah yang afdol, sunnah muakkadah bagi yang enggak menunaikan ibadah haji, termasuk kita menjadi contoh saat ini keteguhan saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana mereka berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat terus berjihad di jalan Allah, walaupun ancaman dan godaan begitu merajalela terhadap musuh-musuh Allah, Zionis Israel dan para antek-anteknya, termasuk dari orang-orang munafik yang ada di dunia saat ini, baik pengecutnya para pemimpin-pemimpin Arab yang tidak berani membela saudara-saudara kita di Palestina. Buat apa dia turunkan ribuan bahkan puluhan ribu tentara untuk mengamankan ibadah haji, tapi tidak mampu tentara tersebut untuk menjaga umat Islam di Palestina? Buat apa minyak mereka berkuasai tapi tidak mampu untuk menekan musuh-musuh Zionis Israel dan para antek-anteknya? Makanya Allah sudah ingatkan, hati-hati berbisnis dan berdagang dengan orang-orang kufar. Jangan sampai kita tersandra seperti para pemimpin Arab. Kembali
ke negeri kita tercinta Republik Indonesia. Kita lihat bagaimana pengorbanan kita untuk agama Allah. Di saat saudara-saudara kita di Palestina dibantai dengan bom, kita di sini cuma diminta tidak langsung berjihad ke sana, tidak langsung mengangkat senjata untuk melawan Zionis di sana. Cukup kita bantu yang pertama dengan doa, dengan donasi kita, dengan bantuan yang kita mampu, dan paling tidak jangan makan atau membeli produk-produk dari Zionis Israel. Namun apa? Untuk berkorban yang paling ringan kita tidak mampu. Berapa banyak gerai-gerai, toko-toko dari produk buatan Zionis Israel ramai. Yang ramai bukan orang-orang kafir yang makan di situ, bukan orang-orang kafir yang belanja, tapi orang Islam, wanita berjilbab, wanita berhijab, laki-laki berjenggot dengan bangga makan dan makai produk-produk Zionis Israel dan para antek-anteknya. Gak jauh dari masjid ini kita bisa lihat tempat restoran, rumah makan McDonald ramai setiap hari. Kemana iman kita saat kala kita makan burger, kita makan ayam tersebut? Saudara-saudara kita dibantai dengan uang-uang tadi. Mereka membantu dengan uang keuntungan perusahaan tadi untuk membantu membuat rudal, membuat peluru untuk membunuh saudara-saudara kita. Na'udzubillah. Padahal wafaddainahu bizabhin azim. Kalau kita benar-benar berkorban, ikhlas kepada Allah, Allah akan ganti. Gak perlu takut dengan makan makanan mereka. Justru hikmah dari kita meninggalkan produk mereka justru akan membangkitkan ekonomi kerakyatan umat. Ekonomi bangsa ini akan meningkat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka dari itu marilah di Idul Adha Mubarak ini jadikan momentum untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina agar Allah menangkan perjuangannya melawan Zionis Israel dan para antek-anteknya, dan Allah sadarkan saudara-saudara kita yang masih belum sadar, yang masih munafik, yang masih imannya lemah, supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang tahun ini belum diberikan kesempatan berkurban atau tidak dimampu-mampuin, yuk mari sadarkan di Idul Adha Mubarak ini, niatkan tahun besok kami mau berkurban di jalan Allah, baik hewan kurban kambing maupun sapi dengan sebaik-baiknya, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi falayuqrabanna musallana. Barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, yang punya keadaan lapang, punya keadaan mampu tapi tidak mau berkurban, maka kata Nabi jangan dekati tempat sholat id kami. Dalam arti lain kata Nabi jangan dekati kami. Padahal kita berharap ketika kita bersolawat kita mendapat syafaat Nabi di yaumil kelak nanti. Kita ingin dekat kepada Nabi, kita ingin dicintai oleh Nabi, tapi untuk menjalankan sunnahnya kita sepelekan, kita anggap tidak mampu, atau bahkan yang saat ini banyak tidak dimampu-mampuin. Tapi ini bulan Juni, sebentar lagi sudah mulai liburan sekolah, sudah banyak yang mengagendakan untuk jalan-jalan, untuk beli motor, untuk yang lainnya mereka mampu, tapi untuk berkorban di jalan Allah mereka tidak mampu. Tanya iman kita, ayo jawab diri sendiri, tanya diri sendiri, jawab diri sendiri. Makanya kenapa doa-doa kita banyak belum dikabulkan? Karena bagaimana Allah membuktikan, Allah ingin ucapkan bagaimana janji kita berkorban di jalan Allah bagaimana. Jangan cuma janjinya hanya sholat dan untuk sholat dan berdoa saja, tapi untuk berkorban di jalan Allah, baik hewan kurban maupun zakat maupun infak sedekah kita maupun menolong saudara-saudara kita di Palestina dan yang lainnya, kita tidak mau. Ini diuji keimanan kita. Mudah-mudahan Idul Adha Mubarak ini momentum untuk kita dekat kepada Allah, untuk kita lebih benar-benar menjalankan perintah Allah dengan sepenuh hati dan dijaga keikhlasan kita. Dan kita doakan saudara-saudara di Palestina agar Allah menangkan perjuangannya dan kita semua diberikan kekuatan dan pertolongan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berangkat ibadah haji, Allah berikan menjadikan haji yang mabrur, pergi pulang selamat sampai Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد الحق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الوفي بأهده وعلى آله وصحبه من بعده أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فإنها سيار المؤمنين وادسار المتقين ووصية الله فيكم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نبي الرحمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد شفيع الأمة اللهم ارض عن أول من استحق من بعد بخلافة التحقيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعن خالف المحراب سيدنا عمر بن الخطاب وعن أسل من منه الملائكة الرحمن سيدنا عثمان بن عفان وعن أساد الغالب وباب العلم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ولا ستة البررة الذين هم تمام العشرة وأمن بين نبيك تحت الشجرة وأن الزهراء البتول سيدة فاطمة بنت الرسول وأن سيد شاهدين الكارمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والأمير المطهرين من القدس والأدناس أبي إمر حمزة وأبي فضل العباس وأن أصحاب النبي وأهل بيت الطيبين الطاهرين أجمعين وأن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر اللهم ارحمه الأفضل المتقدمين والأئمة الماضين والعلماء الراشدين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك قريب مجيب دعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر سحر الإسرائيليين والمنافقين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر الله أكبر